Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nada Endang Yusrina dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi kelas 10, yaitu fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat dan lingkungan. Selamat mendengarkan. Apa itu sosiologi? Sosiologi mempunyai dua pengertian dasar, yaitu sebagai ilmu dan sebagai metode. Sebagai ilmu, sosiologi merupakan kumpulan pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis berdasarkan analisis berpikir logis. Sebagai metode, sosiologi adalah cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial yang ada dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Objek sosiologi ada dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Sedangkan objek formal adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Adapun orientasi sosiologi, misalnya, keluarga adalah sosok guru dari kelompok masyarakat. Yang kedua, kelangsungan hidup masyarakat memerlukan sejumlah ketentuan untuk mengatur tingkah manusia. Yang ketiga, kerjasama dan saling menghormati merupakan tuntunan kemanusiaan. Yang keempat, realisasi kehidupan pribadi dibentuk melalui hubungannya dengan yang lain. Ciri-ciri sosiologi. 1. Bersifat empiris. Bersifat empiris artinya sosiologi itu didasarkan pada pengamatan dan penalaran. Pengamatan berarti semua yang berhubungan dengan panca indera maya yang dialaminya dalam kehidupan sosial. Sedangkan penalaran berarti semua yang berhubungan dengan akal budi manusia atau yang bersifat rasional. 2. Bersifat teoritis. Bersifat teoritis artinya sosiologi itu sudah memiliki sejumlah teori. Teori itu secara sederhana dapat dikatakan sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana hubungan itu merupakan hubungan sebab akibat atau saling mengakibatkan. 3. Bersifat kumulatif. Bersifat kumulatif berarti teori sosiologi yang disebut di atas tidak sekaligus jadi. Sosiologi dibentuk dengan dasar teori lama yang disempurnakan, ditambah, berhalus, diperbaiki, dan makin lama makin baik. 4. Bersifat non-etik. Bersifat non-etik artinya sosiologi dalam usahanya menggambarkan dan menjelaskan masyarakat atau individu. Hal tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk menanyakan apakah masyarakat dilihat dari segi moral baik atau tidak. Ada 4 hakikat sosiologi. 1. Sosiologi adalah ilmu sosial. 2. Dilihat dari segi penerapannya, sosiologi dapat digolongkan ke dalam ilmu pengetahuan murni atau pure science dan dapat pula menjadi ilmu terapan, applied science. Yang ketiga, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan pengetahuan yang konkret. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum, bukan. Ada 2 pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan komparatif dan pendekatan holistik. Pendekatan komparatif merupakan metode sosiologi yang dikembangkan melalui kegiatan perbandingan terhadap fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode ini membandingkan antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, termasuk tradisi satu dengan tradisi yang lain dalam seluruh ruang dan waktu, dan memberikan uraian tentang variasi bentuk sosial dan mencatat asal-usul serta perkembangan manusia dengan adat istiadatnya mencakup dimensi waktu. 2. Pendekatan holistik. Pendekatan holistik merupakan bagian dari proses pembelajaran dengan menjadikan segala hal bercampur menjadi satu kesatuan wilayah kekuatan yang utuh. Pendekatan ini mencoba meninjau kebudayaan manusia sebagai jaringan tunggal yang saling berkaitan, sebagai kesatuan yang teratur, dan sebagai keseluruhan yang berfungsi. Di dalamnya, semua bagian saling berhubungan sebagai komponen suatu sistem. Suatu kejadian yang terjadi pada komponen yang satu akan berpengaruh pada struktur dan kerja secara keseluruhan. Fungsi sosiologi yaitu 1. Dapat melihat dengan lebih jelas siapa diri kita.
2. Membantu untuk mampu mengkaji tempat kita di masyarakat. 3. Untuk memahami norma, tradisi, keyakinan, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain. 4. Agar kita lebih tanggap, kritis, dan rasional menghadapi gejala-gejala sosial masyarakat yang makin kompleks dewasa ini. Metode penelitian sosiologi dibagi menjadi 2, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif terdiri dari metode komparatif, metode historis, dan metode studikus. Metode kuantitatif terdiri dari metode empiris, metode rasional, metode deduktif, metode induktif, dan metode fungsional. Nah, teman-teman, setelah melihat video tadi, gimana? Makin mengerti kan? Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum, sampai ketemu lagi.